Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Satya Nugraha, NPM saya 221061067. Untuk video kali ini, tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah IoT. Itu menghubungkan dari ESP 8266 ini tadi, itu dihubungkan ke Blink dan mengatur 5 LED yang akan bisa dinyalakan dan dimatikan di Blink tadi. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan yang pastinya kita pertama butuh LED. Nih, ada satu LED. LED saya punya beberapa LED lah. Jadi ya, yang pasti kita butuh LED. Terus kedua kita butuh ISP pastinya. Ini ada ISP. Terus butuh kabel USB. Kabel USB ini buat menghubungin dari masukin data lah ke ISP-nya ini nanti. Sama yang pasti itu kabel jumper. Kabel jumper ini yang lumayan penting juga ya. Nah, untuk selanjutnya, saya udah ngerangkai untuk tugas pada kali ini, supaya tidak membuang waktu terlalu banyak seperti kemarin. Untuk rangkaiannya itu ini nih, saya gunain 5 apa, LED. Itu ada warna merah, kuning, hijau, sama merah lagi, sama kuning lagi. Jadi merah sama kuningnya ada 2 biji. Nah, selanjutnya, yang akan saya jelasin itu mungkin dari kodenya dulu. Nih, kode yang apa, pertama baris 1 sampai baris 4, itu dia fungsinya buat mendefinisikan dari yang kayak Blink Template ID, terus Blink Template Name, terus Blink Auto Token ini itu kredensial yang digunakan untuk menghubungkan perangkat non MCU dengan server Blink Cloud tadi. Jadi dia itu ada ini nih, saya pindahin dulu ke apa? Yang Blink ya. Apa yang di website Blinknya. Nih. Jadi untuk kredensial itu dia ngelihatnya di sini. Bentar. Nih. Jadi ini nih, ini kredensialnya di sini. Jadi kayak kayak kita bikin device itu bakal ada kredensial baru lagi karena setiap device itu kredensial tokennya itu beda-beda ya. Nah, untuk selanjutnya itu pada baris ke 7 sampai 9 yang sebelumnya itu yang include dulu. Nah, yang include ini dia mengimpor pustaka atau library dari ESP8266 Wi-Fi ini ke untuk koneksi Wi-Fi pada .mcu. Terus yang Blink Simple ESP826 ini itu untuk integrasi dengan platform Blink tadi. Nah, yang car out ini dia menyimpan token autentikasi tadi yang ini nih. Aduh, maaf ya sebelumnya. Ini saya pindahin dulu. Nih, baris 7, baris 9 yang ESP8266 Wi-Fi.h ini nih. Nih. Itu buat pustaka ESP8266 Wi-Fi, terus yang include Blink Simple itu buat menyambungkan ke server Blink tadi, terus yang Blink Out Token ini dia ngambilnya dari yang Define Blink ini tadi. Nah, selanjutnya yang ini 13 sama 14 ini buat nyambung dari ESP tadi ke WiFi kita. Saya di sini udah ada CC, terus passwordnya juga udah ada tertera di sana ya. Terus yang Blink Timer ini dia untuk menginisialisasi timer yang untuk menjalankan itu fungsi-fungsi secara berkala, yaitu tanpa ada delay gitu lah. Terus selanjutnya ada Blink Write, itu dipanggilnya itu setiap kali ada perubahan status pada pin virtual V0. Terus sama lah untuk ke bawah-bawahnya ini yang kayak V1, V2, terus V3, V4 fungsinya sama kayak yang V0 tadi. Dia yang dipanggil lah setiap kali ada perubahan status pada pin-pin yang kayak V0, V1, V2, V3, terus dikonversi ke integer, terus digunakan untuk mengubah status pin digital masing-masing dari D1, D2, D3, D4 tadi. Nah, selanjutnya itu yang Blink Connected. Nah, yang ini itu fungsinya itu dipanggil setiap kali perangkat kita itu terhubung ke Blink Cloud. Nah, untuk yang pertama itu kita properti itu ada pada tombol aplikasi Blink tadi yang V6 nih. Terus ada link-linknya juga, URL-nya itu buat itulah. Terus buat void setup-nya
ini ada berapa baris ini dari serial Begin. Nah, untuk ini dia itu fungsi setupnya itu dijalankan setiap kali perangkat kita dinyalakan atau device kita dinyalakan, terus menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate-nya itu 115.200. Terus dia memulai koneksi ke Blink-nya menggunakan token dan WiFi yang udah tertera di atas tadi. Lalu dia ngatur mode-mode pin digital yang D1 sampai D5 ini jadi output gitu. Lalu selanjutnya itu ada void loop. Untuk void loop-nya sendiri itu fungsi utamanya itu yang terus berjalan, terus memanggil blink run-nya tadi untuk menjaga koneksi ke server blink tetap aktif. Terus yang timeran ini untuk menyalakan fungsi timer yang jika ada. Kayak gitu untuk codingannya mungkin seperti itu saja. Sebentar saya nyambungin ke hotspotnya lagi. Nah, terus mungkin kita verify dulu lagi sekali lagi. Terus kalau udah kita ini mohon maaf kalau agak terganggu karena saya sedang sakit ya teman-teman. Dan mohon maaf juga Bapak kalau videonya agak sedikit berisik. Ya ini masih uploading. Terus selanjutnya kita buka yang di sini. Ini. Saya alihin dulu ke yang berikutnya. Nah, di sini juga kan udah ada offline-nya nih. Kalau dia belum berganti jadi online, berarti di ISP-nya itu masih ada permasalahan untuk menyambungkan connect WiFi-nya tadi. Jadi sebentar ya teman-teman. Nih, buat hasilnya kalau kita udah berhasil ngehubungin ISP terus ke Blink itu udah terhubung, dia bakal di device yang di Blink itu dia bakal tertulis online kayak gini. Nah, untuk kita coba itu di sini rekan saya itu ada 5 lampu atau 5 LED. Terus ISP-nya ada di sini. Nah, untuk yang pertama itu merah pertama yang paling kiri itu kalau kita klik di Blinknya hidup, dia bakal hidup. Terus yang kuning kalau kita klik hidup dia juga bakal hidup, kuning pertama. Terus lampu ketiga itu hijau. Nah, yang hijau ini juga bakal hidup kalau kita klik. Terus yang merah kedua itu juga bakal hidup nih, yang paling ini. Terus yang kuning kedua nih. Nah, jadi kalau kita hidupin semua nih, tuh, dia bakal hidup semua nih. Kalau di sini hidup semua, dia bakal hidup semua di sini lima-limanya. Kalau kita matiin kuningnya satu, yang pertama. Nah, yang di sini kuningnya mati, sisanya hidup. Terus kalau yang merah kedua juga kita matiin. Nah, jadi cuma 3 lampu yang hidup. Jadi kalau di blinknya ini ya kayak switch lah. Jadi kalau kita pindahin ke on dia hidup, kalau pindahin ke off dia mati. Kayak gitu. Jadinya kalau udah berhasil menghubungkan device blink ke ESP tadi. Kalau wifi-nya udah connect nih. Wifi udah connect itu dia lampu birunya itu dia bakal nyala full. Nih kita coba sekali lagi ya. Merah satu, kuning satu, hijau hijau yang tengah, terus merah kedua, terus kuning kedua. Sekian sih hasilnya. Nah, jadi sekian untuk video buat tugas IoT pada kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf juga atas kebisingan-kebisingan yang terjadi selama perekaman video. Disebabkan saya sedang sakit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.